Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teh Yunani dari kelas Indralaya akan menjelaskan strategi pembelajaran di PAUD dan pengajaran eksplisit serta implisit. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas atau golden age. Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jenis-jenis strategi pembelajaran di taman kanak-kanak yaitu yang pertama, pendekatan strategi pembelajaran yang berfokus pada anak memiliki 3 tahapan utama, yaitu pertama, tahap merencanakan atau planning time. Pada tahap ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan guru, misalnya menyediakan alat bermain yang terdiri dari balok-balok kayu, model buah-buahan, alat transportasi, dan lain sebagainya. 2. Tahap bermain kerja atau bermain work time. Setelah memilih kegiatan yang akan dilakukannya, anak kemudian dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dipilih. Pada tahap ini, anak mulai bekerja, bermain, atau memecahkan masalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Guru mendampingi siswa, memberikan dukungan, dan siap memberikan bimbingan jika anak membutuhkan. 3. Review atau recall. Setelah anak-anak selesai melakukan aktivitasnya, mereka kemudian diberi kesempatan untuk mengumpulkan pengalamannya secara langsung. Pada tahap ini, guru berusaha agar anak-anak mengembangkan strateginya dengan tepat. Strategi belajar sambil bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak, yang di dalamnya terkandung bermacam-macam bukti seperti pengembangan kemampuan fisik, motorik, kognitif, afektif, sosial, dan seterusnya. Dengan bermain akan mengalami suatu proses yang mengarah pada perkembangan kemampuan. 3. Strategi pembelajaran melalui bercerita. Pencapaian tujuan pendidikan taman kanak-kanak dapat ditempuh dengan strategi pembelajaran melalui bercerita. Manfaat cerita bagi anak-anak TK atau anak usia dini yaitu yang pertama, bagi anak TK mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasihkan. 2. Guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. 3. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. 4. Pembelajaran dengan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk mendengarkan. 5. Dengan mendengarkan cerita, anak dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang terakhir, membantu anak untuk membangun bermacam-macam peran yang mungkin dipilih anak dan bermacam-macam layanan yang jasa yang ingin disumbangkan anak kepada masyarakat. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Menurut Honing dalam Masito dan kawan-kawan tahun 2005 menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk
implisit adalah model pembelajaran secara langsung, khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Contohnya, pengetahuan implisit ialah prosedur petunjuk, pengaman, serta video. Pengetahuan juga dapat termediakan dalam bentuk audio visual. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih ada atau tertanam pada bentuk pengalaman seseorang serta ada faktor yang tidak mempunyai sifat nyata. Contohnya prinsip keyakinan pribadi dan juga perspektif. Sebagai contoh sederhana, pengetahuan implisit ialah dalam